A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Cahaya Sholawat Wahid yang mulia dan dicintai Allah, semoga Anda selalu dalam keberkahan, nikmat rezeki dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang mulia yang dicintai Allah, pada perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas mengenai dahsyatnya keutamaan sholawat di bulan Ramadan. Inilah fadilahnya. Saudara-saudariku yang mulia, pada hari-hari Ramadan hendaknya kaum muslimin memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut rahasia dan keutamaannya dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 8-9 diterangkan, barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Salah satu amalan yang dapat memperberat timbangan seseorang pada hari kiamat adalah bersolawat pada bulan Ramadan. Orang yang rajin memperbanyak bacaan solawat di bulan Ramadan, maka Allah akan beratkan timbangan amal ibadahnya. Padahal nanti di hari kiamat banyak amal ibadah yang justru berkurang menjadi ringan. Misalnya, pahalanya segini, amal ibadahnya segini, kemudian pada hari kiamat di padang mahsyar nanti dilihat kalau dia kurang ikhlas, maka pahalanya berkurang sedikit. Saudara-saudariku yang mulia, ketika dia sombong, maka berkurang lagi sedikit. Waktu itu dia pamer, maka berkurang lagi dan berkurang lagi. Maka orang yang memperbanyak sholawat pada bulan Ramadan, Allah akan memberatkan timbangan pahalanya. Artinya, timbangan amalnya jadi bertambah pada saat hari dihisab nanti. Apalagi sholawat yang dibaca bertepatan dengan hari Jumat. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk yang memberatkan timbangan. Hadis riwayat Al-Hakim dan Tirmizi. Sholawat dari Allah berarti memberikan rahmat, sedangkan dari malaikat berarti memohonkan ampunan. Karena itu, orang-orang yang beriman diperintahkan bersolawat setidaknya membaca lafaz singkat seperti Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Artinya, semoga Allah melimpahkan kebaikan dan keberkahan kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga beliau. Saudara-saudariku, arti bersolawat juga dilihat dari pelakunya. Apabila solawat itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka berarti memberi rahmat dan kemuliaan kepada makhluk. Apabila solawat datangnya dari malaikat, berarti memberikan ampunan. Sedangkan apabila solawat dari orang-orang beriman atau jin dan manusia, maka berarti suatu doa agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Sholawat juga berarti doa, baik untuk diri sendiri, orang banyak maupun kepentingan bersama. Sedangkan sholawat sebagai ibadah adalah pernyataan hamba atas ketundukannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
serta mengharapkan pahala darinya, sebagaimana yang dijanjikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang bersolawat kepadanya akan mendapatkan pahala yang besar, baik solawat itu dalam bentuk tulisan maupun lisan. Saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, hukum bersolawat. Mengenai hukum membaca solawat ini, ada beberapa pendapat dari para ulama. Ada yang mengatakan wajib bil ijma, wajib 1 kali seumur hidup. Ada juga yang mengatakan sunnah, namun yang paling masyhur adalah sunnah mu'akkad. Akan tetapi membaca solawat dalam tasyahud akhir bacaan solawat adalah wajib, karena itu termasuk dalam rukun solat. Artinya, solat kita tidak akan syah tanpa membaca solawat. Pentingnya solawat. Ada banyak hadis yang menjelaskan masalah betapa pentingnya solawat. Salah satu hadis yang memperbuat kita rajin membaca solawat ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa membaca solawat untukku, Allah akan membalas 10 kebaikan, diampuni 10 dosanya, dan ditambah 10 derajat baginya. Makanya mari kita untuk senantiasa membaca solawat dimanapun kita berada. Minimal 1 hari kita bisa membaca 300 kali. Syukur-syukur bisa lebih, alhamdulillah. Pada hadis lain juga dijelaskan, barang siapa bersolawat kepada Nabi 10 kali di pagi hari dan 10 kali di sore hari, maka ia berhak mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat. Hadis riwayat At-Tabrani. Saudara-saudariku yang mulia, bersolawat kepada Nabi juga merupakan salah satu sebab terkabulnya doa. Jadi, mari kita renungkan betapa pentingnya solawat. Apakah ada yang tidak mau bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah? Maka mari kita terus berusaha untuk membuat Rasulullah bahagia dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Jangan punya pikiran jika solawat hanya harus menghadiri majelis-majelis saja, tapi dimanapun, kapanpun bisa kita lantunkan solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saudara-saudariku yang mulia, betapa dahsyatnya kita memperbanyak solawat di bulan Ramadan. Semua amalan di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini dapat menjadi manfaat dan berguna bagi kita baik di dunia dan di akhirat kelak. Inilah dahsyatnya keutamaan sholawat di bulan Ramadan. Demikian, yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.